Selamat datang di Mitos atau Fakta Ternyata Horor. Oke teman-teman, selamat datang di video aku kali ini. Di video kali ini aku akan bercerita tentang kisah horor dari Universitas Gadjah Mada. Sudah tidak asing lagi bagi kita, Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Serta Universitas Gadjah Mada merupakan universitas pertama yang didirikan di Indonesia setelah kemerdekaan. Tepatnya pada tanggal 19 Desember 1949. Sehingga bukan tidak mungkin kalau Universitas Gadjah Mada atau nanti kita sebut UGM ya teman-teman, menyimpan banyak kisah misteri di dalamnya. Oke, sebelum kita lanjut, aku ingin disclaimer dulu kalau informasi yang aku cari dari internet dan beberapa sumber lain. Jadi kalau ada informasi yang salah atau kurang, teman-teman bisa koreksi dan tambahkan di kolom komentar. Kita langsung masuk aja ke cerita yang pertama. Ini dia. Kisah pertama datang dari hantu penunggu gedung FEB UGM. Konon katanya hantu penunggu gedung FEB UGM biasa disebut atau dijuluki dengan nama Mbak Yayu. Mbak Yayu merupakan mahasiswi lama yang skripsinya ditolak dan gak jadi lulus. Mungkin karena ia kecewa dan tidak terima, ia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara lompat dari atas gedung. Katanya nih ya coy, Mbak Yayu ini dipercaya masih kuliah di gedung FEB UGM. Tapi ia juga sering menampakkan diri nggak cuma di gedung FEB UGM, tapi juga di gedung Fakultas Ilmu Budaya. Yang mana gedung Fakultas Ilmu Budaya itu bersebelahan sama gedung FEB UGM. Jadi kayak Mbak Yayu itu lagi main gitu ke gedung Fakultas Ilmu Budaya. Oke, kisah selanjutnya yaitu larangan menyanyi gugur bunga di bundaran Fakultas Teknik UGM. Pastinya kita semua nggak asing lah ya sama lagu Gugur Bunga yang merupakan lagu yang diciptakan untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur di medan perang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lagu ini merupakan ciptaan Ismail Marzuki. Konon katanya nih ya teman-teman, kalau kita nyanyiin lagu Gugur Bunga di bundaran Fakultas Teknik UGM, kita bakal kedatangan sosok penunggu bundaran FT UGM. Dimana kedatangannya ini agak sedikit berbeda. Jadi kalau kita mencium bau wangi, itu berarti posisi sosok itu jauh dari kita. Tapi kalau aroma itu lama-kelamaan hilang, dia artinya sudah dekat dengan kita atau mungkin bahkan dia ada di belakang kita. Namun cerita ini turun-temurun dan belum diketahui apa korelasinya antara lagu Gugur Bunga untuk pahlawan dengan sosok penunggu bundaran Fakultas Teknik UGM. Kisah selanjutnya datang dari sosok penunggu jembatan Fakultas Pertanian. Terdapat jembatan yang menghubungkan antara Laboratorium Diagnostik Fakultas Kedokteran Hewan dengan Fakultas Pertanian UGM. Di mana letak jembatan tersebut berada di utara lembah UGM atau dekat dengan gerbang belakang UGM. Sebelum lanjut kisahnya, aku pengen kasih tahu dulu ke teman-teman tentang lembah UGM. Lembah UGM itu merupakan kawasan hijau di kampus yang tengahnya ada danaunya. Di mana kalau kita melewati daerah lembah UGM ke arah Jalan Kaliurang, kita akan menemui sebuah jembatan yang melintang di atas jalan tersebut, yaitu Jembatan Perawan. Jembatan Perawan merupakan tempat di mana sosok ini sering menampakkan diri, yaitu Mbak Rohana. Mbak Rohana merupakan mahasiswi berkerudung yang gagal dalam menghadapi sidang skripsi. Lalu ia menjatuhkan diri dari jembatan perawan tersebut. Konon katanya nih ya teman-teman, kalau teman-teman melewati jembatan tersebut di malam hari dan ketika Mbak Rohana menampakkan diri, ia seperti sedang menjatuhkan diri dari jembatan tersebut. Namun ketika kita mendekati si Mbak Rohana, ia akan hilang dan lenyap. Oke, kita masuk ke cerita yang terakhir. Sosok pria Belanda yang berpakaian rapi berkeliling di gedung pusat Universitas Gadjah Mada. Sebelum aku lanjut ceritanya, aku pengen ceritain dulu ke teman-teman tentang gedung pusat UGM atau nanti aku bakal sebut rektorat UGM ya. Gedung rektorat ini merupakan gedung yang dibangun sejak UGM pertama kali didirikan dan gedung ini juga merupakan gedung modern pertama yang didirikan di Indonesia. Hingga saat ini, gedung rektorat ini masih dijaga konstruksinya, tata letak, serta keaslian dari gedung itu. Sosok pria Belanda ini biasa dijuluki dengan Meneer Joseph. Suatu ketika, mahasiswa dan beberapa teman lainnya nugas di gedung rektorat UGM. Menjelang malam, ia didatangi oleh sesosok pria dan diajak ngobrol gitu. Mungkin karena keasikan ngobrol atau bagaimana, pulpennya jatuh. Nah, ketika pulpen itu jatuh, otomatis karena jatuh kan ya diambil lah ya. Ketika pulpennya diambil, nggak sengaja mahasiswa itu lihat nih ke kaki bapak-bapak tadi gitu kan. Kenapa bapak itu tidak napak di tanah kawan gitu kan. Terus akhirnya
mahasiswa yang bolpennya jatuh tadi, itu dia izin pamit pulang itu. Mbak maaf ya, udah malam, aku mau pulang dulu gitu. Terus udah agak jauh nih dari rektorat UGM. Nah dia nge-SMS temen yang masih di sana. Nih coy, bapaknya nggak nyentuh tanah coy gitu kan. Nah akhirnya dengan sengaja, ini tadi temen yang masih ngomong-ngomong sama bapak-bapak tadi menjatuhkan bolpennya. Dan ketika dijatuhkan, ketika ia melihat kaki bapak-bapak itu, ternyata emang bener dia nggak napak tanah gitu kan. Terus akhirnya dia pamit pulang nih. Pak mohon maaf ya, udah malam aku pulang dulu gitu. Terus bapak itu bilang gimana? Kamu mau pulang karena malam atau karena sudah tahu? Merinding coy, oh my god. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Itu tadi sedikit cerita atau kisah di Universitas Gadjah Mada. Buat teman-teman semua yang mungkin punya cerita di Universitas Gadjah Mada bisa komen di bawah. Atau teman-teman yang ingin menceritakan kisah horornya di universitas atau di kampus teman-teman, bisa kirim email atau DM aku di Instagram. See you next video. Bye-bye. Selesai.